Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1776 sampai bab 1780. Kata Li Fugui sambil meremas lengan pria itu dengan jarinya sedikit lebih keras. Orang kuat yang berjongkok di depan Li Fugui buru-buru mengutuk keras anak buahnya, "Diam, tutup mulut mereka semua. Juga, jika ada yang berani menembak, aku akan membunuhnya." Setelah mendengar ini, Li Fugui menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Dia dengan santai meraih pria kuat itu dan datang ke depan gereja. Setelah menemukan kursi dan duduk di atasnya, Li Fugui dengan lembut mengerahkan kekuatan, dan pria kuat itu berlutut lagi di depan Li Fugui. Suetu dan yang lainnya juga tidak menganggur, mereka melihat sekeliling dengan ekspresi waspada. Bersiaplah untuk pertarungan sengit dengan lawan kapan saja. Di dalam gereja, kedua belah pihak saling berperang satu sama lain. Dibandingkan dengan kegugupan pihak lain, Li Fugui selalu tersenyum. Pria yang tampak ramah di lawannya tersenyum dan berkata, "Pertama-tama, siapa namamu?" Meski ada kebencian yang tak ada habisnya di mata pria itu. Namun di bawah kekuasaan Li Fugui, dia hanya bisa menyebut namanya dengan jujur, "Halo Pak, nama saya Desmond. Tolong biarkan aku pergi, kumohon." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa melepaskanmu, tapi masalahnya adalah jika aku melepaskanmu, kamu pasti akan melebih-lebihkan kemampuanmu dan memulai perang dengan kami. Saat pertempuran dimulai, semua orang di sini mungkin mati di sini." Mendengar hal ini, Desmond bersumpah, "Tuan, jangan khawatir, saya telah memberitahu anak buah saya bahwa selama Anda melepaskan saya, mereka pasti tidak akan menembak tanpa perintah saya." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Sebenarnya, tidak apa-apa menembak. Petik 2. Hanya mengatakan, memang ada suara tembakan di belakang Li Fugui. Ledakan. Suara yang sangat keras itu bergema di dalam gereja dan membuat kaca di dalam gereja bergetar. Tapi dari suaranya, semua orang tahu, senjata ini jelas bukan pistol biasa, kemungkinan besar itu adalah senjata api berukuran besar. Setelah mendengar suara itu, Suetu memimpin dan berbalik untuk melihat ke arah suara. Pada saat yang sama, Li Fugui meraih pergelangan tangan Desmond dengan tangan kanannya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menghindar ke samping pada saat bersamaan. Saat hulu ledak 5 cm itu dijepit oleh Li Fugui dengan dua jari. Desmond, yang sedang berlutut di depan Li Fugui, benar-benar tercengang. Hampir pada saat Li Fugui menahan peluru, Suetu pun mengambil tindakan. Anak ini terbang ke depan dengan satu langkah, dalam sekejap mata. Dia tiba-tiba muncul di koridor lantai 2 gereja. Dia meraih pria yang memegang senapan sniper baret dan melemparkannya pergi. Lalu dia memegang laras pistol dengan kedua tangannya. Di depan semua orang, dia mengerahkan sedikit tenaga dan laras senjatanya berubah menjadi tongkat berjalan. Kekuatan bertarung seperti itu, bagi para Gerindo di depan mereka, mereka hanyalah dewa. Dalam pandangan mereka, saya khawatir hanya orang-orang dari SHIELD yang dapat bersaing dengan orang-orang di depan saya ini. Namun, SHIELD adalah isapan jempol mereka, tapi orang-orang di depanku ini benar-benar ada. Terkejut, Desmond buru-buru mengumpat keras-keras kepada anak buahnya, "Siapa itu? Brengsek. Siapa yang menembak?" "Aku bilang, jangan tembak, apa kamu ingin membunuhku?" Kata-katanya belum jatuh, Suetu menangkap pria yang menembakkan pistol dan mendatangi Desmond. Setelah dengan santai melemparkannya ke tanah, Suetu mencibir dan berkata, "Siapa yang menembaknya?" "Haha, apa kamu tidak mengetahuinya hanya dengan melihatnya?"
Desmond hampir menangis menatap adiknya yang tergeletak di tanah dan muntah darah. Tubuhnya seakan dilengkapi motor kecil yang terus-menerus berbunyi bip dan bergetar. Dan Li Fugui, dia melemparkan peluru di tangannya ke depan pria di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kemampuan menembakmu cukup akurat. Jika tembakan ini mengenai kepalaku, nah, kepalaku pasti akan terbelah menjadi beberapa bagian. Tapi sayang sekali, apalagi peluru sekuat itu, aku bahkan bisa menangkap peluru tank dengan tangan kosong." Dikatakan, Li Fugui menatap Suetu. Suetu hendak melangkah maju dan membunuh pria yang tergeletak di tanah. Tanpa diduga, Jenny berdiri dan berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum, "Yang mulia, bisakah Anda menghadiahinya untuk saya?" Li Fugui cukup murah hati, apalagi dia tahu Jenny sudah lama tidak makan. "Sekarang Anda menghadapi hal seperti ini yang ingin mati. Sebaiknya biarkan Jenny mengambil pasta gigi sendiri." Setelah Li Fugui mengangguk ringan, Jenny mengeluarkan suara mencicit dari mulutnya. Jubah emas di belakangnya mengeluarkan suara mengepak. Dalam sekejap, Jenny terbang ke depan, membungkus pria itu di tanah dengan jubah, lalu terbang ke lantai 2 gereja dan menghilang dari pandangan semua orang. Saat semua orang mengangkat kepala, mereka melihat ke arah lantai 2. Tak disangka, tangisan menyayat hati datang langsung dari lantai 2. Para pemuda yang memegang pistol benar-benar tercengang. Mereka awalnya mengira mereka memiliki lebih banyak orang. Ambil tindakan nanti, mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan orang asing ini. Tapi sekarang, mereka tahu di dalam hati bahwa belum lagi orang-orang ini, bahkan jika ada 70 atau 80 orang lagi, membunuh makhluk non-manusia di depan mereka adalah angan-angan. Li Fugui berbalik sambil tersenyum dan melihat ke semua orang lagi, dan berkata dengan cara yang tampak biasa saja, "Oke, letakkan senjata di tangan Anda. Saya sudah bilang kepada Anda bahwa saya di sini hari ini khusus untuk mengunjungi Tuan Colin. Anda temukan Colin dan aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya." Bibir Desmond tidak bisa berhenti gemetar, setelah menghirup udara dingin. Desmond buru-buru berkata, "Tuan, mohon jangan cemas. Jika bisa, tolong lepaskan saya sekarang. Selama kamu melepaskanku, aku akan membantumu menghubungi kakak kita segera." Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Oke, terima kasih banyak." Setelah dengan santai melepaskan Desmond, Li Fugui mengangkat kakinya dan berkata sambil tersenyum, "Cepatlah." Desmond dengan gemetar mengeluarkan ponselnya, lalu dia buru-buru menghubungi nomor telepon Colin. Tunggu sampai panggilan masuk, di depan Li Fugui. Desmond tersedak dan berkata kepada Colin, "Bos, seseorang akan datang ke paviliun Tianma kami." Petik 2. Bagaimana Colin mengetahui apa yang baru saja terjadi di paviliun Tianma? Dengarkan nada suara Desmond, dia mengumpat dengan marah, "Brengsek, orang akan datang ketika mereka datang. Kenapa kamu gugup?" Desmond hendak menjelaskan, Li Fugui melambaikan tangannya. Melihat mata Li Fugui, Desmond hanya bisa dengan hati-hati menyerahkan teleponnya kepada Li Fugui. Setelah mendapatkan telepon, Li Fugui tersenyum pada Colin di ujung telepon dan berkata, "Tuan Colin, kami datang jauh-jauh dari Tiongkok. Kami di sini hari ini khusus untuk mengunjungi Anda. Ayo, kami menunggu Anda di paviliun Tianma gereja." Dengarkan kata-kata ini, Colin tercengang, "Dari China. Dan dia datang khusus untuk mengunjungi saya. Pikirkan baik-baik." Colin berbisik, "Maaf, saya tidak punya teman di Tiongkok. Bisakah Anda memberitahu saya siapa nama Anda?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Nama saya Li Fugui." Colin semakin bingung, "Li Fugui. Maafkan aku belum pernah mendengar nama ini."
Li Fugui berkata sambil tersenyum, lihat apa yang kamu katakan, kamu belum pernah mendengar namaku, bagaimana mungkin kamu masih belum datang? Colin sedikit kesal, menurutku dia juga sosok yang terkenal. Kepala Desa Huaseng, seorang pejabat yang serius di daerah perbatasan. Sekarang Li Fugui ingin bertemu dengannya, tidak pergi ke kantor Anda sendiri. Dia benar-benar bertemu dengan Paviliun Tianma, kuncinya adalah. Orang ini sebenarnya menggunakan nada mengancam, seorang anak dari Tiongkok, siapa yang memberinya keberanian melakukan hal seperti itu untuk mencari kematian. Tepat ketika Colin hendak menolak permintaan Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui melanjutkan, oh, Tuan Colin, saya pikir sebaiknya Anda segera datang ke sini. Jika Anda tidak segera datang, saya khawatir semua saudara di Aula Tianma Anda akan mati. Juga, sejauh yang saya tahu, semua anggota resmi Paviliun Tianma Anda adalah bos terkenal di dunia kan? Haha, saya tidak tahu efek apa yang akan terjadi jika saya mengumumkan semua identitas mereka. Menghadapi ancaman dari Li Fugui, Colin bertanya dengan marah, apakah kamu ingin mati? Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, saat pertama kali aku datang ke tempatmu, Desmond memiliki pemikiran yang sama denganmu, tapi sekarang dia berlutut di depanku dan berbicara denganku. Ketika Colin mendengar ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tersentak, dia berkata dengan dingin kepada Li Fugui, tolong berikan telepon Anda kepada Tuan Desmond sekarang. Li Fugui dengan santai melemparkan telepon ke Desmond. Setelah Desmond menerima telepon, dia tersedak dan berkata kepada Colin, Tuan Colin, sebaiknya Anda datang ke sini sendiri. Mereka, meskipun mereka dari Tiongkok, mereka adalah vampir. Petik 2. Jantung Colin berdetak kencang, dia bertanya dengan kaget, apa katamu? Vampir. Kapan Tiongkok memiliki vampir? Desmond menghela nafas tak berdaya, Tuan, saya juga tidak tahu. Sebaiknya Anda segera datang ke sini. Colin terdiam. Setelah beberapa saat, dia langsung menutup telepon. Pada saat ini, Li Fugui melambai kepada saudara-saudara lainnya di Paviliun Tianma dan berkata sambil tersenyum, jangan hanya berdiri di sana dengan linglung. Kemarilah dan berdiri dalam 2 baris. Oh, kalau ada yang berani kabur, hati-hati nanti berubah jadi mumi. Hanya mengatakan, Jenny jatuh dari langit, pria yang baru saja dia bawa pergi. Saat ini tubuhnya telah berubah menjadi mumi, pria lain yang hadir melihat ini. Semua orang mendatangi Li Fugui dengan gemetar. Menurut apa yang dikatakan Li Fugui, semua orang segera berbaris dalam 2 baris. Li Fugui lalu berdiri, dia tersenyum dan bertanya pada Desmond di depannya, ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu, apakah sakit saat lidahmu terbuka? Ada ketakutan di mata Desmond, dengan hati-hati berkata, Tuan, saya sakit. Li Fugui berkata dengan santai, karena sakit, mengapa lidahmu dipotong? Desmond tidak berani menjawab, saya hanya bisa berkata dengan sedih, untuk kepribadian. Li Fugui menyentuh bagian belakang kepalanya, dia berbalik dan melihat ke arah Suetu dan bertanya, Suetu, apakah kepribadian itu penting? Suetu tua tersipu, dan dia tidak bisa tidak memikirkan ayahnya yang penuh kepribadian, dan kemudian berkata tanpa daya, saudaraku, bisakah kita tidak membicarakan tentang kepribadian? Li Fugui terkekeh, mengulurkan tangannya, dan menyentuh kepala Suetu Mediteranean, kamu juga memiliki kepribadian yang baik. Suetu menjadi gila untuk beberapa saat, dia langsung lari, sial. Saudaraku, aku tidak akan menganggapmu seperti ini, aku. Percaya atau tidak, jika kamu mengucapkan kata kepribadian lagi, aku akan mati di sini hari ini.
Li Fugui tertawa terbahak-bahak, dia segera berkata, hahaha. Oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang kantor pusat, kan? Bicara tentang Colin, setelah menutup telepon, dia berdiri dan berjalan di tanah. Sebagai kepala desa Huaseng, meski Colin tidak berani mengatakan bahwa dia kuat. Namun langkah selanjutnya adalah langsung mencalonkan diri sebagai presiden negeri Elang. Pikirkan tentang itu, identitas seperti itu, hari ini saya sebenarnya diancam oleh orang ini, Li Fugui. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir lama. Colin tahu bahwa dia tidak bisa membenarkan untuk tidak pergi hari ini. Tapi jika kamu pergi, menurut Desmond, jika pihak lain benar-benar vampir, maka dia pasti akan rugi jika terus seperti ini. Pikirkan ini, Colin kemudian menelepon salah satu wakil pemilik Pegasus Hall, Sheriff Lani. Colin adalah kepala desa Huaseng, dan Lani, dia kebetulan adalah kepala polisi Washington. Keduanya biasanya bekerja sama, dia juga dianggap sebagai orang terbaik di Washington. Ketika Colin memberitahu Lani situasi di dalam pavilion Pegasus, Lani segera menjadi marah dan mengumpat dengan keras, kamu bajingan, sekelompok anak laki-laki dari Tiongkok, bagaimana mereka bisa meremehkan kita seperti ini? Tuan Colin, sebaiknya kamu tidak pergi ke sana, biarkan aku membawa orang ke sana sekarang, aku ingin lihat betapa kuatnya mereka. Dengarkan ini, demi keselamatan, Colin berkata kepada Lani, Lani, tolong jangan impulsif. Menurutku kita harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Anda juga tahu bahwa Tuan Desmond tidak lemah. Dia terdengar sangat ketakutan ketika berbicara dengan saya di telepon hari ini. Saya pikir orang-orang Tiongkok yang datang kepada kami kali ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi, ayo kita pergi ke sana bersama-sama. Lani setuju, tapi tetap berkata dengan percaya diri, oke, tapi setelah kamu lewat, biarkan aku masuk dulu, dan aku akan membunuh lawan dengan tanganku sendiri. Namun, saat Lani dan Colin memimpin puluhan petugas polisi mengepung pavilion Tianma. Lani memimpin. Dia baru saja memasuki pavilion Tianma dan belum melihat dengan jelas siapa yang ada di depannya. Tanpa diduga, bayangan hitam melintas sebelum Lani sempat bereaksi. Dia sudah dibawa ke Li Fugui oleh pihak lain. Mata Lani membelalak dan dia baru saja melihat penampilan Li Fugui dengan jelas di hadapannya. Dia hendak bertanya, penjagal darah yang baru saja menangkapnya di sebelahnya menendang kaki Lani. Lani menjawab dan berlutut di depan Li Fugui. Li Fugui tersenyum, memandang Lani dan bertanya, apakah kamu Colin? Lani tercengang, ada yang kosong dalam pikiran, sekarang dia terus bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa dibawa ke sini. Li Fugui tidak berkata apa-apa saat melihat Lani, jadi dia mengulurkan tangan dan menepuk lembut wajah Lani, bicaralah, kenapa kamu bisu? Aku bertanya apakah kamu Colin? Lani akhirnya sadar, dia mengumpat dengan marah, palsu. Apakah kamu ingin mencari kematian? Aku akan membunuhmu hari ini. Senyuman di wajah Li Fugui menghilang seketika, dia dengan santai memukulnya dengan tinjunya, itu mendarat tepat di bibir Lani. Saat gigi putih besar di mulut Lani bersentuhan dengan tangan Li Fugui. Gigi itu seperti popcorn, terbang keluar dari mulut Lani. Kematian sudah dekat, dan kamu masih berbicara kasar di depanku. Desmond, keluarlah dan lihat apakah Colin ada di sini. Jika tidak, aku akan segera pergi, tetapi setelah aku pergi, aku jamin pavilion Tianma akan ada di sini. Dunia akan segera menghilang. Sedikit yang saya tahu. Colin sebenarnya sudah berada di luar pintu, mendengarkan dengan cermat apa yang terjadi di dalam gereja.
Yang mengejutkannya adalah, saya pikir setelah Lani memasuki pintu, bahkan jika dia tidak bisa membunuh semua orang ini, setidaknya dia akan mampu mengejutkan seluruh kerumunan. Tapi sekarang tampaknya, saya berpikir terlalu banyak. Karena pihak lain datang menemui mereka kali ini, mereka pasti sudah bersiap. Sadarilah ini, Colin pertama-tama berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin. Pikirkan sejenak, baru setelah itu dia memasuki pintu. Tuan, saya Colin. Jika ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya harap Anda tidak mempermalukan kami di Paviliun Pegasus. Saat Colin muncul di hadapan Li Fugui dengan setelan jas dan dasi. Li Fugui berdiri, memandang Colin dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya sambil tersenyum, apakah Anda Tuan Colin, Direktur Paviliun Tianma? Colin tampak tenang. Sebenarnya saya merasa cukup panik. Subu mendatangi Li Fugui. Colin memaksakan senyum tipis di wajahnya dan berkata kepada Li Fugui, ya, saya Direktur Paviliun Tianma. Tapi Tuan, saya tidak mengenal Anda. Silakan datang kepada kami, ada apa? Urusan. Li Fugui tertawa terbahak-bahak, menarik Colin untuk duduk di kursi di satu sisi, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Colin, seperti ini. Saya datang kepada Anda hari ini hanya untuk meminjam sesuatu dari Anda. Pada saat yang sama, ayo ngomong-ngomong, diskusikan dan lihat apakah Direktur Paviliun Tianma mengizinkan saya melakukannya. Kata-kata Li Fugui, itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Terutama Lenny dan Desmond, mata kedua pria itu melebar. Menatap Li Fugui dengan tidak percaya, Colin juga tercengang. Dia memandang Li Fugui dengan heran, setelah sekian lama. Lalu dia mencibir dan berkata, Tuan Li, apakah Anda bercanda? Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya, tampak serius, dia berkata kepada Colin, lihat apa yang kamu katakan, bagaimana aku bisa bercanda denganmu. Haha, sungguh, aku tidak akan berbohong padamu. Juga, Anda mungkin tidak tahu bahwa alasan utama saya datang ke negeri Yinjiang kali ini adalah untuk memenangkan gerbang Guangming dan Paviliun Pegasus. Sekarang aku telah merebut gerbang Guangming. Omong-omong, aku juga telah menjadi Raja Darah dari klan Darah. Saat ini, Paviliun Tianma Anda. Jika Anda setuju, kita bisa berkembang bersama. Saya akan memimpin Paviliun Tianma Anda untuk menciptakan kejayaan bersama. Jika Anda tidak setuju, maka saya hanya bisa menggunakan Sekte Guangming dan klan Darah untuk menghancurkan aula Pegasus Anda. Kata-kata Li Fugui sepertinya meremehkan, Hua Duo, Suetu dan yang lainnya sangat bersemangat setelah mendengar ini. Orang baik, ini adalah sesuatu yang mengejutkan bagi orang lain. Dari perkataan Li Fugui, hubungan itu seperti anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Adapun Colin, Lani dan lainnya di depan mereka, dengarkan apa yang dikatakan Li Fugui. Semuanya tercengang, Colin membuka mulutnya, sepertinya saya bisa memasukkan 2 butir telur ke dalam mulut saya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Colin berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu mudah dan memenangkan gerbang cahaya? Li Fugui berkata sambil tersenyum, baiklah, Anda adalah kepala desa Huaseng. Anda seharusnya memiliki nomor telepon sekolah dasar Yinjiang Anda, bukan? Anda dapat meneleponnya dan bertanya kepadanya. Haha, mari kita bicara tentang para tetua dari Sekte Guangming. Seseorang bernama Li Fugui. Colin melihat Li Fugui menyelesaikan kata-katanya dengan sangat serius. Dia mengertakkan gigi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon untuk menanyakan. Anda tidak akan tahu jika Anda tidak bertanya. Setelah bertanya, kaki Colin melemah dan dia langsung terjatuh ke tanah. Matanya kosong,
Setelah memikirkannya sebentar, Colin menambahkan, bahkan jika Anda benar-benar menjadi tetua dari Sekte Guangming, bagaimana Anda bisa terlibat dengan klan darah? Kali ini, tanpa menunggu jawaban Li Fugui, Jenny kemudian melangkah maju sambil tersenyum dan menggunakan keahliannya. Ketika gigi yang panjangnya lebih dari 10 cm terlihat di mulutnya, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Colin, saya Jenny, Ratu Darah dari klan vampir." Li Fugui meniru teladan Jenny. Keberuntungan. Bila gigi yang panjangnya lebih dari 10 cm juga tumbuh di dalam mulut. Dia tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Sekarang kamu harus percaya bahwa aku adalah kaisar darah dari klan darah, kan?" Colin menangis, hal seperti ini seperti mimpi baginya. Tanpa restu dari Sekte Guangming dan klan darah, Colin merasa jika mereka di Tianma Hall menolak, mereka mungkin masih bisa berhasil. Tapi sekarang, ketika Sekte Guangming dan klan vampir muncul bersama, dan mereka semua ditumpangkan pada anak laki-laki di depan mereka, tidak masuk akal jika Pegasus Hall mereka masih berpikir untuk melawan. Colin masih berpikir, Lani sudah melihat situasinya dengan jelas. Dia berkata kepada Colin dengan ekspresi putus asa di sisinya, "Tuan Colin, sebaiknya kita mengaku kalah." Petik 2. Lani baru saja selesai berbicara, Desmond juga menghela nafas, "Tuan Colin, kami tidak punya pilihan lagi. Jika kami melawan, paviliun Tianma kami akan benar-benar hilang dari dunia ini." Colin menyadari kenyataannya, namun, masih ada sedikit keraguan di benaknya. Pikirkan sejenak, Colin kemudian bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Tuan Li, tolong beritahu saya, Anda baru saja mengatakan Anda berencana meminjam sesuatu dari kami. Apa yang akan Anda pinjam dari kami?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Unicorn." Faktanya, sebelum Li Fugui mengucapkan 3 kata ini, Colin sudah memikirkannya, kini setelah mendapat balasan positif dari Li Fugui. Colin terus bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa kami memiliki unicorn di sini?" Li Fugui berkata terus terang, "Apakah kamu masih perlu bertanya?" "Haha, karena aku bisa datang kepadamu, aku pasti sudah mengenalmu dengan baik. Ngomong-ngomong, aku sudah lama di sini, tapi kenapa aku belum melihat unicorn itu? Kamu bisa mencabutnya dulu dan biarkan aku melihatnya." Colin sepenuhnya melepaskan gagasan untuk menolak saat ini. Lihat orang lain mengatakan ini, Colin memegang kursi, berdiri perlahan, dan berbisik kepada Li Fugui dengan wajah pucat, "Unicorn tidak ada di dalam paviliun Tianma." Li Fugui bertanya, "Di mana itu?" Colin berkata, "Jika kamu benar-benar ingin melihat unicorn, ikutlah denganku." Li Fugui tidak takut dengan tipuan pihak lain, dia berkata sambil tersenyum santai, "Oke, saya tidak menyangka Tuan Colin akan begitu bahagia. Tetapi Tuan, sebelum bertemu dengan unicorn, bisakah Anda memastikan posisi saya sebagai Direktur Paviliun Pegasus?" Colin mengertakkan gigi, tinju terkepal, ada bekas darah di matanya, melihat Li Fugui, Colin terdiam lama. Akhirnya, dia mengikuti apa yang dikatakan Li Fugui dan berbalik dan berteriak kepada semua orang, "Dengar, mulai sekarang, Tuan Li Fugui akan menjadi Direktur Paviliun Tianma kami." Petik 2. Li Fugui menunjukkan senyuman puas di wajahnya, melambai kepada saudara-saudara yang hadir dan berkata sambil tersenyum, "Halo semuanya, saya hanya mengejutkan semuanya. Ini pertemuan pertama kita, dan saya tidak membawakan hadiah apapun untuk Anda. Oke, semuanya bisa datang ke sini malam ini dan saya akan mengajarimu beberapa keterampilan sihir Tiongkok." Berkata demikian, Li Fugui sebenarnya mengerti di dalam hatinya. Dalam keadaan saat ini,
Jika dia tidak memberikan sedikit rasa manis kepada orang-orang di paviliun Tianma ini, akan sulit untuk mengendalikan semua orang ini hanya dengan mengancam mereka. Sekarang Rose, Nettie, dan yang lainnya mengawasi gerbang Guangming. Tidak akan ada masalah besar. Sisi paviliun Tianma ini, saya tidak bisa meninggalkan Hua Duo atau Jing Jing dan yang lainnya untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, bukan? Jika Anda benar-benar melakukan ini, saat dia keluar di masa depan, bahkan tidak akan ada pesuruh di sekitarnya. Jadi sekarang, dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk menemukan cara memenangkan hati orang-orang, sehingga orang-orang tersebut mengagumi dan takut padanya dari lubuk hati yang paling dalam. Hanya untuk mencapai efek ini, setelah dia meninggalkan negeri Yingjiang, paviliun Tianma masih tetap berada di tangannya. Sungguh, setelah Li Fugui selesai berbicara, Colin adalah orang pertama yang berdiri dan berkata kepada Li Fugui sambil setengah tersenyum, "Tuan Li, sejauh yang saya tahu, seni bela diri Tiongkok Anda perlu dilatih sejak usia dini. Sekarang Anda mengajari kami seni bela diri? Seberapa banyak yang bisa kita pelajari?" Li Fugui tersenyum tipis, lihatlah sekeliling kerumunan. Segera setelah itu, dia menunjuk seekor anjing kurus di antara kerumunan yang tingginya kurang dari 1,6 meter dan beratnya tidak lebih dari 90 kg, melambai dan berkata, "Kamu ayo." Pria itu sudah lama terpana dengan apa yang baru saja dilakukan Li Fugui. Saat ini, saya menghadapi undangan Li Fugui, dia sama sekali tidak berani naik panggung. Sebaliknya, dia berlutut di tanah dan berkata dengan menyedihkan kepada Li Fugui, "Saudaraku, aku mohon, tolong jangan pukul aku." Senyuman masam muncul di bibir Li Fugui, dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Siapa bilang aku akan mengalahkanmu? Aku memintamu untuk datang. Aku hanya ingin mengajarimu beberapa keterampilan magis." Li Fugui baru saja selesai berbicara, Suetu melangkah maju dan meraih pria itu, seolah-olah sedang membawa seekor ayam. Dia meraih pria itu dan mendatangi Li Fugui. Setelah melemparkan pria itu ke depan Li Fugui, Suetu mengumpat dengan marah, "Dasar bodoh, tahukah kamu caranya banyak orang berharap mendapat nasihat dari bos kami? Itu hal yang baik bagi Anda," kata bos kami, "tetapi Anda bahkan tidak tahu bagaimana cara bergegas dan berlutut untuk berterima kasih kepada kami." Li Fugui menatap Suetu, dia berkata dengan dingin, bisakah kalian berhenti bersikap begitu kejam?" Suetu terkekeh, dia berkata dengan nada meremehkan, "Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Biasanya kamu jarang memberiku nasihat." Li Fugui berkata terus terang, "Bisakah kamu diam dulu? Atau bisakah kamu datang dan mengucapkan beberapa patah kata?" Suetu dengan cepat melambaikan tangannya, "Tidak peduli apa itu, terserah kamu." Li Fugui menarik pria yang terjatuh ke tanah dan bertanya sambil tersenyum, "Pertama-tama, siapa namamu?" Bibir pria itu bergetar, dia berkata dengan hati-hati, "Saudaraku, nama saya Tyson." Kata-kata itu jatuh pada tempatnya. Suetu, yang baru saja mundur, tiba-tiba berbalik, menatap pria yang tergeletak di tanah dengan heran dan bertanya, "Tunggu sebentar, siapa namamu?" "Tyson." Wajah Tyson memerah karena menahan diri, dia buru-buru menjelaskan, "Saudaraku, jangan salah paham, Tyson dan aku bukanlah orang yang sama." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya tahu bahwa Anda bukan orang yang sama. Bagaimana Tyson bisa sama dengan Anda? Baiklah, izinkan saya bertanya, apakah Anda ingin memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dari dia?" Tyson setengah membuka mulutnya, menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Aku. Menurutku, tapi itu tidak mungkin. Kamu juga sudah melihatnya. Bagaimana aku bisa sekuat dia?"
Li Fugui memberitahu pria itu dengan serius, ingat, Anda harus percaya diri dalam segala hal yang Anda lakukan. Juga, di dunia ini, jika kamu bertemu denganku dan aku bilang kamu bisa melakukannya, kamu harus bisa melakukannya. Tinggalkan ini, Li Fugui mengeluarkan sebotol cairan spiritual dari tubuhnya. Sambil menyerahkannya kepada Tyson, dia berkata dengan serius, minumlah sebotol cairan spiritual ini sekarang. Tyson mengambil cairan spiritual itu dan melihatnya dengan hati-hati, tetapi tidak berani menuangkannya ke dalam mulutnya. Lihat situasi ini, Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, minum saja jika aku memintamu. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Tyson tampak pucat dan bertanya ragu-ragu, saudaraku, jika kamu meminumnya, apakah kamu tidak akan diracuni? Setelah Suetu, yang masih tertawa di sebelahnya, mendengar ini, dia mengumpat dengan marah, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Kakak tertua kami telah memberitahumu bahwa setelah meminum minuman ini, kekuatanmu akan meningkat. Tunggu sebentar, apakah kamu akan minum atau tidak? Petik 2. Suetu belum selesai berbicara, Li Fugui mengerutkan kening dan memarahi, mengapa kamu banyak bicara hari ini? Bisakah kamu diam? Orang tua Suetu tersipu, dia tersenyum sedikit malu-malu dan berkata, baiklah, mengapa saya tidak mengurangi sedikit saja? Li Fugui memandang Tyson lagi, saudaraku, jangan takut dulu, aku pasti tidak akan menyakitimu. Sejujurnya, botol cairan spiritual ini adalah sejenis obat khusus. Tubuhmu sedikit lemah. Jika aku tidak memberimu obat khusus ini untuk membuat tubuhmu lebih kuat dulu, aku khawatir aku tidak akan mengajarimu. Kamu akan mendapatkan keterampilan magis nanti, tubuhmu tidak dapat mengendalikannya. Meski Tyson tidak memahami penjelasan Li Fugui, tapi dia bisa mengetahuinya dari tatapan serius Li Fugui. Pria Tionghoa di depannya tidak berniat menyakitinya. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Tyson kemudian mengikuti apa yang dikatakan Li Fugui. Dia mengambil botol itu dan meminum cairan spiritual di dalamnya. Tunggu sampai Tyson meminum cairan spiritual tersebut. Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, bagus sekali. Sekarang kamu sudah meminum cairan spiritual, ikutlah denganku. Tyson mengerahkan keberaniannya, ikuti Li Fugui, keduanya sampai di lokasi sepi di satu sisi. Li Fugui mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya, dia mentransfer sedikit vitalitas ke Tyson. Lalu dia berkata terus terang kepada Tyson, kamu seharusnya bisa merasakan aliran Qi di tubuhmu sekarang, bukan? Tyson memandang Li Fugui dengan ekspresi bingung dan berkata, ya, saya memang bisa merasakan ada energi nyata yang bergerak di tubuh saya. Ngomong-ngomong, saudaraku, apakah ini kekuatan internal yang legendaris? Ya Tuhan, saya telah menonton serial TV China Anda, dan kekuatan batinnya sungguh luar biasa. Li Fugui tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Karena pihak lain memahaminya seperti ini, dia mengikuti kata-kata orang lain, mengangguk langsung dan berkata, ya, itu semacam kekuatan internal, tapi mulai sekarang, Anda perlu mengedarkan masa Qi ini ke dalam tubuh Anda pagi dan malam setiap hari. Ketika saatnya tiba, duduk bersila. Li Fugui menjelaskan metode keberuntungan kepada Tyson. Tyson mendengarkan dengan rendah hati, Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, oke, kekuatan tempurmu saat ini pasti yang terkuat di Pavilion Tianma. Tapi ingat, kalau kita keluar nanti, aku akan menjadikanmu bawahan Colin. Yang harus kamu lakukan mulai sekarang adalah mengawasinya. Jika dia berani melakukan sesuatu yang merugikan kepentinganku, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Sebagai imbalannya, saya dapat mentransfer sedikit energi internal kepada Anda setiap tahun, menjadikan Anda salah satu yang terbaik di dunia.
Tyson tidak percaya dengan apa yang dikatakan Li Fugui. Dia bertanya dengan suara rendah, "Saudaraku, apakah saya benar-benar orang yang paling berkuasa di pavilion Tianma sekarang?" Li Fugui mengangguk, dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa keluar dan mencobanya." Tyson sudah sedikit tidak sabar saat ini, dia telah berada di pavilion Tianma selama bertahun-tahun. Karena perawakannya yang pendek, ia sering diintimidasi oleh sekelompok orang kasar di pavilion Tianma. Sekarang, ketika dia benar-benar menjadi lebih kuat, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memberi pelajaran kepada para pengganggu yang menindasnya. Di bawah kepemimpinan Li Fugui, setelah Tyson mendatangi semua orang, Li Fugui tersenyum pada Colin dan berkata, "Tuan Colin, sebelum Anda pergi melihat unicorn lagi, Anda dapat meminta orang-orang Anda yang paling berkuasa untuk menantang Tyson." Kata-kata itu jatuh begitu saja, dua pria kuat bergegas keluar dari kerumunan. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, "Untuk menantangnya, apakah kamu masih membutuhkan orang terkuat?" "Haha, kita berdua, oh, tidak, aku bisa mengalahkannya sendirian." Setelah Tyson melihat pria di depannya, sudah ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Dia mengertakkan gigi, setelah menatap orang lain, sebelum mengambil tindakan. Tyson masih sedikit khawatir dan menoleh ke Li Fugui dan bertanya, "Saudaraku, apakah saya benar-benar kuat sekarang?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku bilang kamu hebat, kamu hebat." Kata-kata itu jatuh begitu saja, Tyson belum bergerak. Tanpa diduga, orang kuat di atas panggung memimpin. Dia meninju keras wajah Tyson dengan tinjunya, pasalnya lawannya memiliki tinggi 1,9 meter dan tinggi Tyson 1,6 meter. Perbedaan tinggi badan yang begitu besar membuat lawannya terlihat seperti seorang mahasiswa yang menindas anak TK ketika ia memukul Tyson. Namun, tepat ketika beberapa orang pemalu menutup mata mereka. Ketika saya tidak berani menonton adegan berdarah berikutnya. Tyson tiba-tiba mengambil tindakan dan meraih tinju pria kuat itu. Kemudian dengan sedikit kekuatan di telapak tangannya, pria itu melolong seperti babi pembunuh. Tyson baru saja belajar menggunakan vitalitasnya untuk menyerang orang lain, dan tidak terlalu paham dengan pengendalian kekuatan. Jadi, saat dia mencoba mendorong orang lain menjauh, terlalu kuat, dia justru melepaskan lengan lawan dari bahunya. Sebuah tulang putih menembus kulit bahu pria itu dan terlihat di depan semua orang. Mata Colin, yang berdiri di satu sisi, hampir jatuh ke tanah. Adapun yang lain yang hadir, bahkan ada desahan lega. Tak ada yang menyangka Tyson yang biasanya berpenampilan seperti badut akan mendapat momen highlight hari ini. Tyson sendiri kaget, setelah melihat lengan pihak lain berubah bentuk sepenuhnya. Dia segera melepaskan tangan orang lain, pria kuat lain di sebelahnya mengepalkan tinjunya. Melihat saudaranya dipukuli seperti ini, dia meraung dan mengutuk Tyson, "Palsu. Aku akan membunuhmu hari ini." Pria itu menjatuhkan kata-kata ini pada saat yang bersamaan. Dia mengangkat kakinya dan berencana mengusir Tyson. Untungnya, Tyson merespons dengan cepat. Saat kaki lawan menendangnya, Tyson mundur setelah menghindari serangan lawan. Ia bergegas maju dan meninju paha lawan dengan tinjunya. Klik, di dalam gereja yang tenang, setelah tulang retak. Ada lagi tangisan memilukan, pernyataan yang meremehkan. Kemudian mereka membunuh dua orang kuat, ketika orang lain melihatnya, bulu kuduk mereka berdiri. Adapun Tyson, melihat dua pria yang telah menindasnya jatuh di hadapannya, pada saat ini, semua rasa malunya terhapuskan. Dia berbalik, dengan berlinang air mata, dia berlutut di depan Li Fugui dan berkata, "Tuan." Li Fugui tahu,
Berlutut ini jelas merupakan kesopanan tertinggi bagi orang asing ini. Karena dalam budaya orang asing ini, layak untuk mereka berlutut. Hanya Tuhan. Lee Fugui melangkah maju dan membantu Tyson berdiri. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Bangun dan ingat apa yang aku katakan kepadamu nanti." Tyson menganggukkan kepalanya dan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Guru." Lee Fugui mengangguk sedikit, lalu menoleh ke Colin di sebelahnya dan berkata, "Colin, apa pendapatmu tentang kekuatan Ethersen saat ini, dan biarkan dia tetap di sisimu dan melindungimu." Colin tidak bodoh, dia tahu, Lee Fugui mengatur agar Tyson tinggal bersamanya bukan untuk melindunginya, tapi untuk mengawasinya. Tapi sekarang, menghadapi dewa yang begitu agung di hadapanku, dia tidak punya hak untuk membantah sama sekali, saat Colin mengangguk. Lee Fugui berkata dengan lantang kepada semua orang yang hadir, "Mulai hari ini, sebagai Direktur Pavilion Tianma, saya akan mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Setiap tahun mulai sekarang, Balai Tianma kita akan memilih 2 saudara yang paling setia di antara para anggotanya. Pada saat itu, saya secara pribadi akan mengajari mereka keterampilan sihir Tiongkok kita." Colin mendengar ini, tidak dapat dipungkiri bahwa saya sedikit terharu. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah dia akan sekuat Tyson saat itu. Lee Fugui mengangguk dan tersenyum, tentu saja. Pikiran Colin berpacu, tepat ketika dia sedang mempertimbangkan apakah akan benar-benar bergabung dengan Lee Fugui. Apa yang dikatakan Lee Fugui selanjutnya benar-benar menyentuh hati Colin. Juga, keterampilan magis Tiongkok kami, setelah dipraktikkan, dapat memperpanjang umur Anda. Misalnya, Anda hanya dapat hidup hingga usia 80 tahun, tetapi jika Anda mempraktikkan keterampilan magis ini, Anda dapat hidup hingga usia 100 tahun. Sama seperti orang-orang dari Guangmingmen, para pemimpin Pavilion Tianma ini. Mereka semua juga adalah bos terkenal, mereka tidak kekurangan uang. Hanya ada 2 hal yang menjadi obsesi saya dalam hidup saya. Salah satunya adalah kekuatan, yang lainnya adalah kesehatan. Perebutan kekuasaan tidak terjadi dalam semalam, apalagi perebutan kekuasaan juga harus didasari oleh kesehatan diri sendiri. Dalam situasi ini, semua orang bodoh tahu bagaimana memilih. Setelah Colin memikirkan hal ini dengan jelas, dia segera berkata kepada Lee Fugui, "Direktur, saya akan mengajak Anda melihat unicorn sekarang." Ngomong-ngomong, ada 2 unicorn di pavilion Pegasus kita. Saya ingin tahu apakah Anda berencana melihat yang asli atau yang palsu. Lee Fugui menatap Colin dan berkata sambil setengah tersenyum, "Bagaimana menurutmu?" Colin segera meminta maaf dan berkata, "Tentu saja benar, kurator, ikut saya." Setelah berjalan keluar dari pintu gereja, Lee Fugui berbalik dan melihat ke sepanjang apa yang disebut Pavilion Tianma. Sejujurnya, sebelum datang, Lee Fugui tidak menyangka Pavilion Tianma bisa dimenangkan dengan mudah. Awalnya, dia berencana menghabiskan 3 hingga 5 hari untuk memusnahkan Pavilion Tianma, tapi sekarang, Hua Duoduo, Zhang Jingjing dan lainnya juga membuka mata. Bersambung.